Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi teman-teman, masih di channel Barfield Backyard. Semoga kesehatan, keselamatan, dan juga kelancaran rezeki senantiasa tercurah dan terlimpah untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk support serta dukung terus channel kami ini agar bisa lebih berkembang lagi dengan cara klik like dan subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan update video terbaru dari kami dan share apabila dirasa bermanfaat. Sesungguhnya dukungan serta support teman-teman semuanya adalah penyemangat kami untuk tetap terus aktif berkarya. Oke, baiklah, langsung saja di kesempatan kali ini kami akan mencoba menjawab salah satu pertanyaan rekan kita pada channel utama kami, yakni Hari Barfield Game Follower, yang mana pertanyaannya itu adalah tentang pemberian extra fooding. Extra fooding yang dimaksud oleh rekan kita ataupun yang ditanyakan oleh rekan kita itu adalah extra fooding yang berupa daging kambing. Dan fokus utamanya itu adalah tentang bagaimana tata cara pemberiannya, terus kemudian kapan harus kita stop atau kita hentikan extra fooding daging kambing tersebut sebelum rawatan kita bawa untuk turun jalan-jalan. Perlu mungkin kami sampaikan di awal bahwasanya daging kambing, maksudnya di sini adalah daging yang berwarna merahnya, itu amat sangat rendah lemak, sehingga menurut kami pribadi itu sangat cocok sekali ataupun ya istilahnya mempunyai manfaat yang tidak membuat rawatan kesayangan kita tersebut menjadi kelebihan berat badan ataupun gemuk dikarenakan pemberian daripada daging kambing ini. Namun mungkin yang perlu diwaspadai adalah bahwasanya daging kambing ini mempunyai sifat yang panas, sehingga kalau pemberiannya tidak diatur, ditakar, nanti itu bisa berefek ataupun berakibat yang kurang bagus bagi rawatan kesayangan kita. Terutama itu biasanya hal tersebut bisa membuat rawatan kita menjadi cenderung lebih ya katakan saja itu galak, kemudian garang, beri ngas, dan juga istilahnya itu terlalu over lah brutalnya. Oleh sebab itulah pemberiannya itu kalau menurut kami pribadi ya wajib untuk ditakar dan harus ada jeda waktu tanpa kita berikan extra fooding daging kambing. Jadi sekali lagi pemberiannya itu harus ditakar dan tidak setiap hari, itu kalau berdasarkan pengalaman pribadi kami. Untuk besaran atau berapa banyak sih daging kambing yang kita berikan kepada rawatan kesayangan kita sebagai extra fooding. Jadi untuk besarannya itu kalau biasa yang kami lakukan itu adalah satu ruas jari telunjuk saja. Jadi ruas pertama dari jari telunjuk kita, ataupun lebih mudahnya itu kita ngukur paruh daripada rawatan kesayangan kita. Jadi sebesar paruh daripada rawatan kesayangan itulah besaran daripada extra fooding daging kambing yang kita berikan pada rawatan-rawatan kesayangan kita. Untuk durasi waktu pemberian daripada extra fooding yang berupa daging kambing ini, yang biasa kami lakukan itu adalah setiap 2 hari sekali. Jadi maksudnya seperti ini. Jika pada hari Senin kita berikan extra fooding daging kambing, maka hari Selasa itu tidak kita berikan extra fooding daging kambing. Baru hari Rabunya kita berikan kembali extra fooding yang berupa daging kambing. Hari Kamis jeda tanpa pemberian extra fooding daging kambing. Hari Jumat baru kemudian kita berikan kembali extra fooding yang berupa daging kambing. Begitulah alurnya ataupun begitulah tata cara pemberiannya. Jadi selalu ada jeda 1 hari tanpa pemberian extra fooding yang berupa daging kambing. Biasanya setelah 1 minggu itu akan nampak sekali perubahan daripada rawatan-rawatan kesayangan kita yang kita berikan extra fooding daging kambing. Yang paling mencolok itu adalah dari air mukanya itu nampak merah, tapi merahnya itu merah-merah agak sedikit ya, mungkin saja itu lebih gelap lah gitu merahnya, jadi lebih seger.
Ibaratnya tuh seperti tomat yang ya matang terus terkena cipratan air di pagi hari atau cipratan embun di pagi hari. Jadi nampak seger kita lihat air muka daripada rawatan-rawatan kesayangan kita yang kita berikan extra fooding yang berupa daging kambing. Extra fooding yang berupa daging kambing ini sebaiknya kalau menurut kami pribadi itu diberikan di pagi hari. Dan biasanya kalau kami pribadi itu ada jeda waktu antara pemberian extra fooding dengan ransum sarapan utamanya. Jadi misalkan jam 7 pagi kami memberikan extra fooding yang berupa daging kambing, maka jam 7.30 kemudian baru atau setengah jam kemudian baru kami memberikan ransum pakan sarapan utamanya. Jadi demikianlah kira-kira mengenai besaran pemberian daripada extra fooding yang berupa daging kambing, terus kemudian durasi waktu pemberiannya. Nah, sekarang kita lanjut tentang mengenai kapan atau sebaiknya kapan sih kita hentikan extra fooding yang berupa daging kambing ini pada rawatan-rawatan kesayangan kita sebelum rawatan-rawatan kesayangan kita tersebut kita bawa untuk jalan-jalan. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal bahwasanya meskipun extra fooding yang berupa daging kambing ini manfaatnya sangat bagus sekali bagi rawatan-rawatan kesayangan kita yang sedang kita siapkan untuk turun jalan-jalan. Namun perlu dan kami ingatkan kembali bahwasanya extra fooding yang berupa daging kambing ini mempunyai efek yang panas, sehingga pemberiannya itu harus dihentikan beberapa hari sebelum rawatan-rawatan kesayangan kita tersebut kita bawa jalan-jalan, karena dikhawatirkan nanti malah membuat performanya itu menjadi kurang optimal, terutama dalam hal ini itu adalah nafasnya. Untuk extra fooding yang berupa daging kambing yang kita berikan pada rawatan-rawatan kesayangan kita yang sedang kita persiapkan atau kita kondisikan untuk dibawa jalan-jalan, kami menyarankan agar pemberiannya itu dihentikan itu ya antara 7 sampai H-5 sebelum rawatan kita tersebut kita bawa turun jalan-jalan. Hal ini dimaksudkan agar rawatan-rawatan kesayangan kita tersebut ya dikarenakan extra fooding yang berupa daging kambing ini memberikan efek yang panas yang nanti bisa berakibat kurang bagus pada rawatan-rawatan kita terutama pada nafasnya, maka pemberiannya itu sebaiknya sekali lagi dihentikan pada H-7 ataupun H-5 sebelum jalan-jalan, dan kalau untuk kami pribadi itu lebih cenderung di H-7 sebelum rawatan kita bawa turun untuk jalan-jalan. Dan jangan lupa untuk melakukan pointing atau pastikan kita melakukan pointing jika kita memberikan extra fooding yang berupa daging kambing pada rawatan-rawatan kesayangan kita yang sedang kita persiapkan untuk jalan-jalan. Hal ini dimaksudkan agar rawatan-rawatan kesayangan kita itu tidak over ataupun terlalu agresif, terlalu galak, terlalu garang ataupun terlalu brutal. Jadi seperti itulah kira-kira teman-teman. Nah, demikianlah yang bisa dan dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan apabila masih ada hal yang mengganjal ataupun ada hal yang ingin ditanyakan, silakan saja teman-teman tinggalkan jejak di kolom komentar. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih.